Perkenalkan, saya Dita Janti Samosir dengan NIM 124410109 dari Program Studi Sains Aktuaria 2024. Perkenalkan, aku Rosdiana Elizabeth Situmorang dengan NIM 124410064 dari Program Studi Sains Aktuaria. Perkenalkan, saya Michelle Jana Glesia dari Program Studi Fisika, NIM 124110005. Perkenalkan, nama saya Yohan Nuryanti Lumanaja dengan NIM 12411100113 dari Program Studi Fisika. Halo semua, perkenalkan nama aku Febio Sepebro Ginting dengan NIM 124410049 dari Prodi Sains Aktuaria. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang demokrasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil temanya yaitu menghargai pendapat orang lain. Selamat menyaksikan. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya, di setiap keputusan diambil dengan musyawarah dan menghargai hak orang lain, menjunjung persatuan dan mengutamakan keadilan sosial yang ada di dalam Pancasila. Dan demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi bebas tanpa batas. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan tetap disertai tanggung jawab. Jadi, dalam demokrasi Pancasila, proses pengambilan keputusan itu lebih diutamakan lewat musyawarah, yang dimana semua pihak dilibatkan untuk berdiskusi sampai menemukan titik tengahnya. Kalau sampai mentok mereka belum menemukan titik tengah, maka dilakukanlah voting. Kalau kita lihat dalam lingkungan kita, demokrasi Pancasila itu dijalankan lewat lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Presiden. Tapi yang menjadi poin pentingnya itu bukan di lembaganya, melainkan dari cara mereka, apakah cara mereka itu dalam mengambil keputusan sudah mencerminkan nilai Pancasila atau belum. Jadi dalam demokrasi Pancasila bisa dibilang bukan cuma sistem politik, tapi juga cara kita hidup sebagai masyarakat yang lebih mengutamakan diskusi, kebersamaan, dan keadilan, bukan cuma sekedar menang atau kalahnya. Adapun tujuan kami mengambil tema ini yaitu untuk menunjukkan pentingnya sikap saling menghormati dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Dalam kehidupan demokratis, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesediaan untuk menghargai dan mendengarkan pandangan orang lain. Dengan demikian, tercipta suasana yang harmonis, adil, dan terbuka sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima bersama. Selain itu, sikap ini juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, menghargai pendapat orang lain menjadi kunci penting dalam mewujudkan praktik demokrasi yang sehat dan berlandaskan kebersamaan. Hah? Kok bisa sih? Bisa-bisanya vote Azril lebih banyak. Dek, Kak, pilih siapa? wah, pilih siapa? OSIS, Kak. Jelas Azril dong. Azril kan ganteng. Jangan pilih Azril. Suka-suka mbak ya. Azril si tukang korup itu. Wah, bilang sekali lagi. Kak, udah. Kalian harus menghargai pendapat orang lain. Kalian bisa punya pendapat yang berbeda, tapi tetap saling menyayangi dan menghargai. Tidak perlu saling menyalahkan atau memaksakan pendapat. Itu baru demokrasi. Mari teman-teman, kita mulai demokrasi dari diri sendiri. Contohnya,
seperti berani menyampaikan pendapat dan mau mendengarkan meski berbeda pandangan. Demokrasi juga bukan hanya tentang suara terbanyak loh, tetapi tentang bagaimana kita saling menghargai dalam perbedaan tersebut. Jadi, pesan demokrasi yang bisa kita ambil yaitu demokrasi itu baik tidak lahir dari keributan loh guys, melainkan dari musyawarah. Perbedaan bukan hanya alasan untuk terpecah, tetapi kekuatan untuk saling melengkapi. Jadi, kita harus bersikap adil dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil loh guys. Demokrasi akan tumbuh dari bangsa ini.